Hai Sobat Inisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go, I'm coming for the gold. All eyes on me, let's go. Let's go, welcome to the show. All eyes on me, let's go. Let's go. Let's go. All eyes on me, let's go. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan episode TNT kita. Yang untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah mikroskop yang tentunya salah satu mikroskop yang memang kita brand kita sendiri, dan juga salah satu mikroskop yang memang berada di kelas atasnya untuk di 99P. Jadi untuk Sobat Inisi, kita lihat bersama-sama apa produk kali ini. Ini dia mikroskop trinokuler 99P S670. Oke Sobat Inisi, untuk mikroskop trinokuler 99P S670 ini dia terdapat dua seri warna ya, atau dua jenis warna. Yang pertama itu ada warna putih dan juga yang satunya warna hitam. Dan untuk yang sekarang ini kita bakalan nge-review yang warna putih. Karena untuk yang warna hitamnya itu sudah sold out ya untuk di episode sekarang ini. Dan untuk kedepannya mungkin kita bakalan ada kembali untuk yang warna hitam. Jadi untuk S670 ini dia sudah dua warna. Dan untuk tanpa berlama-lama kita bakalan lihat bersama-sama seperti apa tampilan S670 dan juga package apa saja yang Sobat Inisi dapatkan dari pembelian mikroskop trinokuler 99P S670. Jadi kita bakalan langsung unboxing saja. Yang pertama itu Sobat Inisi dapatkan adalah lampu mikroskop 56 LED, dan ini sudah tentunya sudah bisa Sobat Inisi adjust juga untuk daya terangnya. Jadi untuk Sobat Inisi sudah terdapat fuse atau ini ya apa potensionya untuk proses settingan keterangan dari lampu. Dan di sini juga sudah ada alas yang tentunya bahannya dari aluminium alloy yang sudah kuat dan juga tahan panas. Jadi untuk selanjutnya ini dia S670 white dari 99P ya. Kita bakalan lihat bersama-sama. Oke, untuk mikroskop ini salah satu mikroskop kelas atas dari produk 99P karena dia di bawah seri dari 760 dari mikroskop 99P. Ini untuk packagingnya Sobat Inisi bisa lihat di sini ada styrofoam yang tentunya dapat melindungi mikroskop ini dapat sampai dan juga aman tentunya sampai di meja servis Sobat-Sobat Inisi jika membeli mikroskop S670 ini. Oke, kita bakalan lihat. Kita unboxing ya. Ini ada cutter. Cutternya imut nih. Oke, kita bakalan buka dan kita lihat bersama-sama. Sini sudah ada styrofoam dan tentunya sini sudah terdapat ruang-ruangnya masing-masing yang dapat melindungi mikroskop ini terdampak damage yang begitu besar. Untuk mikroskop S670 dia menggunakan tiang pendek. Dia tipe tiang pendek ya Sobat-Sobat Inisi. Jadi untuk Sobat Inisi bisa nanti mengaplikasikan, dan kita bakalan juga sedikit memberikan tips dan triks untuk proses perakitan mikroskop S670 ini. Selanjutnya di sini Sobat Inisi pasti dapatkan cover dari mikroskop, karena ini adalah salah satu komponen yang selalu kita ingatkan untuk episode-episode mikroskop yang lainnya ketika Sobat Inisi membeli sebuah mikroskop dan juga menggunakan mikroskop di meja servis Sobat Inisi masing-masing. Ini salah satu hal yang sangat penting dimiliki dari sebuah mikroskop. Selanjutnya di sini Sobat Inisi sudah dapatkan, karena ini trinokuler tentunya dia support untuk menggunakan kamera. Sedangkan untuk S670 ini Sobat Inisi dapatkan yang namanya selongsong. Jadi dia belum menggunakan CCTV. Jadi untuk Sobat Inisi bisa menggunakan selongsong ini dalam proses pengaplikasian kamera ketika Sobat Inisi ingin menggunakan kamera pada mikroskop ini.
Jadi ini ada selongsong. Selanjutnya ini ada kunci L dan juga beberapa 3 baut yang fungsinya untuk mengunci tiang ini. Jadi untuk tiangnya dia menggunakan 3 baut yang tentunya cukup kuat untuk menahan sebuah mikroskop S670. Selanjutnya sobat teknisi dapatkan S670 ini dia menggunakan lensa mata 10/22 dan tipenya itu dia Barlow ya. Untuk sobat teknisi ini lebih nyaman lagi untuk digunakan dalam kurun waktu yang lama. Jadi untuk sobat teknisi dia beda dari mikroskop yang lainnya dari 99P yang biasanya menggunakan lensa mata biasa, sedangkan untuk 670 ini dia menggunakan lensa mata Barlow dan tentunya sudah support untuk plus minus dari untuk lensa matanya. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin ingin setting ke plus atau minus itu tentunya sudah disupport langsung oleh lensa mata S670. Seperti saya sendiri ketika tidak menggunakan kacamata ini hanya ini bisa langsung dilakukan proses settingan minus untuk di lensa matanya. Dan selanjutnya di sini ada ring tambahan jika sobat teknisi ingin menempelkan lampu ya. Jadi ini untuk dudukan lampu jika sobat teknisi tidak menggunakan lensa peninggi. Jadi ini dipasang ketika sobat teknisi tidak menggunakan lensa peninggi. Tapi di sini tidak, ini belum terdapat kaca pelindung ya untuk langsung ke lensanya. Jadi selanjutnya sobat teknisi dapatkan leher. Tentunya warna putih karena kita sekarang ini bakalan nge-review untuk yang warna putih. Di sini ada satu kuncian yang ukurannya cukup besar untuk ukuran putarannya. Jadi sobat teknisi bisa melakukan proses penguncian secara maksimal dan nyaman ya tentunya. Jadi untuk ukurannya sudah besar. Ini sudah terdapat juga untuk kunciannya di dalam dan bahannya itu adalah tembaga. Ini sobat teknisi bisa lihat warnanya kuning. Tentunya ini sudah kuat banget dan juga bisa menopang S670 ini. Selanjutnya yang pasti dan yang terakhir adalah mikroskop atau unitnya langsung dari S670 dari 99P. Jadi ini warna putih dengan tambahan berwarna hitam beberapa bagiannya untuk mempercantik ya atau menambah tampilannya agar lebih eksklusif lagi dari S670 ini. Jadi untuk S670 dia perbesarannya mulai dari 6,7 atau 0,67 sampai dengan 4,5 dengan dimensi mikroskop yang cukup panjang. Seperti mungkin sobat teknisi pernah lihat di episode kita sebelumnya seperti mikroskop 760 ya dari 99P juga. Jadi fungsi dari volume atau bobot badan yang lebih panjang ini, bentuk badan yang lebih panjang ini mempermudah atau menyokong untuk sobat teknisi lebih nyaman lagi dalam melihat objek ketika melakukan proses garapan. Tentunya itu bakalan menambah tinggi dari mikroskop ini. Jadi untuk ruang sobat teknisi melakukan proses solder blower di mikroskop S670 ini lebih luas lagi. Apalagi selanjutnya sobat teknisi menggunakan lensa peninggi 0,7 ataupun 0,5. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa sobat teknisi kita bakalan langsung rakit dan memberikan beberapa tips dan triks dalam proses perakitan S670 ini. Yang pertama tentunya kita bakalan mengaplikasikan tiang dari mikroskop S670 ini ke alasnya. Oke sobat teknisi, untuk tiangnya sendiri ini sudah langsung terpasang ya dengan dudukan atau sambungan dari alas ke tiang. Jadi sobat teknisi cukup lakukan proses penguncian pada 3 titik atau 3 lubang baut dari kaki yang sudah diberikan dari pembelian mikroskop S670. Dan di sini sudah dilakukan juga proses pengencangan di baut bagian sini. Tentunya ini sudah kencang ya untuk sobat teknisi, tapi memang harus dipastikan kembali karena ini salah satu komponen yang bakalan menahan si mikroskopnya ini agar terhindar dari jatuh. Untuk yang pertama itu sobat teknisi, pastikan dulu setiap 3 lubang ini sudah bolong atau memang sudah ready untuk dipasang ya.
Oke, yang pertama kita taruh dulu tiangnya, kita keluarkan dulu. Setiap baut yang ada itu juga sudah terdapat ring tambahan. Ini sobat teknisi bisa tambahkan ring ini untuk menambah daya tahan ya untuk dari alas ke tiang. Jadi untuk yang pertama itu sobat teknisi bisa pasang pada bagian sini. Nah, ini cukup lakukan proses seperti ini saja dari samping. Lalu kita pasang satu persatu. Oke. Dan jangan langsung dikencangkan dulu, cukup hanya terpasang seperti biasa dulu. Lalu kita paskan lagi di lubang selanjutnya. Sama, jangan langsung dikencangkan. Pasang seperti biasa dulu, nih. Cukup pakai tangan dulu. Dan diusahakan pastikan drat antara baut dan lubang itu dalam keadaan lurus ya sobat teknisi. Itu agar menghindari yang namanya lecet dan dol pada alas, pada baut yang mengunci alas dan tiang. Ini ketika sudah terpasang ketiga-tiganya, sobat teknisi lakukan proses pengencangan ya. Ini kita kuatkan lagi kunciannya. Ini harus benar-benar kuat karena ini yang menahan mikroskop ya ke alas. Oke, ini sudah kita kencangkan satu persatu. Jadi jangan kencangkan satu persatu atau pasang satu lalu langsung dikencangkan, tapi langsung pasang tiga lalu kita lakukan proses pengencangan baut lagi satu persatu seperti ini. Jadi ketika sudah terpasang ketiga-tiganya baru kita lakukan proses pemasangan yang lebih kuat. Oke, selanjutnya tentunya kita bakalan pasang leher dari mikroskop S670. Dalam proses pemasangan leher sendiri ini dia hanya menggunakan kuncian satu sini aja. Jadi untuk di tiangnya tidak ada penguncian tambahan seperti S500 dari 99P. Jadi untuk selanjutnya ini sobat teknisi pastikan tembaga atau bagian yang tengah ini untuk menguncinya dalam keadaan tidak terkunci ya. Ini menghindari yang namanya lecet pada tiang mikroskop sobat teknisi. Jadi ketika sudah plong seperti ini, sobat teknisi lakukan proses penguncian ketika sudah dirasa posisinya sudah pas. Ini posisi di tengah-tengah, lalu kita kunci. Nah, ini sudah kuat. Dan pastikan juga leher yang ada, yang sobat teknisi dapatkan itu dalam keadaan terkunci juga. Karena ini untuk settingannya bisa dinaik turunkan dan terdapat juga gear di dalam lehernya ini. Maka sobat teknisi pastikan dulu gear yang terdapat pada leher ini dalam keadaan terkunci atau memang benar-benar bisa menahan mikroskop sobat teknisi. Jadi ini cukup ditekan ke bawah. Jika bergeser, maka itu dipastikan gear yang terdapat di dalam itu terjadi haus atau mungkin tidak terkunci dalam posisi terkunci ya. Jadi itu bisa berdampak ketika mikroskop diaplikasikan di leher dari mikroskop ini dapat terjadi jatuh yang secara mendadak dan bisa menyebabkan lensa bawah atau mungkin lensa bagian dalam mikroskop S670 atau lensa mikroskop yang ada sobat teknisi miliki itu bakalan terdampak, bisa lepas, pecah atau mungkin bisa jadi bodi yang ada di mikroskop ini bisa pecah. Dan tentunya untuk komponennya harganya cukup tinggi ya. Jadi pastikan dulu ini posisinya sudah kencang. Dan di sini sobat teknisi sudah dapatkan juga kuncian untuk mikroskop S670. Jadi di sini sudah ada 3 titik. 3 titik ini di 3 titik ini diberikan untuk sobat teknisi lebih memilih untuk bagian kanan, tengah ataupun kiri. Jadi untuk kunciannya terdapat hanya satu saja setiap pembelian mikroskop S670 ini. Jadi untuk sobat teknisi bisa memilih untuk bagian mana yang sobat teknisi kunci. Jika sobat teknisi itu kekidal, maka sobat teknisi bisa lakukan penguncian pada bagian kiri.
Jika bagian kanan, Sobat Tenisi bisa kunci pada bagian kanan dan juga bisa di tengah. Nah, jadi untuk kunciannya ini hanya terdapat satu saja untuk mengunci mikroskop. Pastikan posisinya lurus dengan tiang, lalu lakukan proses penguncian. Ini mikroskop sudah terkunci dan ini kita sudah bisa menggunakan mikroskop dengan normal ya. Jadi ketika tidak dikunci, dia bakalan gerak-gerak, dan dalam proses setting itu Sobat Tenisi bakalan keganggu dengan gerakannya itu karena tidak dapat fokus ya. Nah, untuk Sobat Tenisi bisa lihat juga di sini ada lubang drat juga untuk Sobat Tenisi yang bertanya ini untuk apa. Jadi di sini adalah salah satu ada produk yang namanya kipas dan juga biasanya ada include langsung lampu servis. Sobat Tenisi bisa menambahkan nanti jika Sobat Tenisi memiliki lampu atau kipas servis yang bisa dipasang di bagian leher ini. Jadi di sini sudah disediakan juga, tapi tidak terdapat pada package penjualannya. Jadi untuk karena mikroskop ini trinokuler, selanjutnya ini ada selongsong. Kenapa mikroskop S670 ini hanya menggunakan selongsong? Tadi di awal kita sudah membicarakan bahwa cuma dapat selongsong karena untuk bagian lubang atau bagian drat yang ada di tempat dudukan kamera ini atau trinokulernya ini dia ukurannya cukup kecil ya untuk dratnya. Jadi untuk S670 ini dia menggunakan selongsong karena untuk selongsong dia masih menggunakan drat. Sedangkan untuk CCTV 0,5 dia itu hanya menggunakan seperti lekukan, dan nanti Sobat Tenisi proses pengunciannya dilakukan dari luar. Sedangkan untuk bagian sini dia masih kecil. Tentunya untuk proses pemasangan lensa CCTV atau lensa untuk dudukan kamera itu tentunya tidak bisa karena ukurannya kecil dan tidak bisa diaplikasikan untuk lensa CCTV 0,5. Sedangkan untuk lensa CCTV yang cocok dari S670 itu dia di lensa CCTV 1/2 ya. Jadi bentuknya nanti Sobat Tenisi bisa lihat di bagian sini nih. Jadi sangat berbeda dengan lensa CCTV 0,5 yang biasa Sobat Tenisi bisa dapatkan di 994. Jadi untuk selanjutnya kita pasang ini kita pasang selongsong, dan pastikan drat yang ada di bagian selongsong dan juga bagian kamera trinokulernya ini lurus ya. Di bagian drat itu posisinya ke bawah dan pastikan posisinya lurus. Ketika dia lurus, maka dia bakalan gampang untuk dipasang. Nah, ini sudah kencang. Sobat Tenisi tinggal lakukan proses pemasangan kamera pada bagian atas ini. Nah, untuk lensa selongsong sendiri memang ini harus menggunakan atau Sobat Tenisi memang lebih manual dalam proses pencarian fokusnya menggunakan tuas atau baut yang ada pada bagian sini. Ini baut ini fungsinya untuk mengunci ketinggian dan settingan fokus dari lensa selongsong ini. Jadi ini bisa dilepas. Ini Sobat Tenisi bisa pasang. Nah, ini kamera bagian atas. Nanti ketika Sobat Tenisi sudah dapat fokus di mata, zoomnya sudah dapat juga. Ketika di kamera belum fokus, maka lensa selongsong dilakukan proses pemfokusan secara manual, naik turunnya secara manual. Nah, ini biasanya untuk Sobat Tenisi yang belum terbiasa, Sobat Tenisi bisa ganti dengan lensa CCTV 1/2. Untuk 0,5 memang tidak support di 670 ini. Jadi untuk selongsong ini bagi Sobat Tenisi yang mungkin belum terbiasa atau memang sedikit susah menggunakan lensa atau selongsong kamera ini, maka Sobat Tenisi bisa ganti dengan lensa CCTV 1/2. Untuk selongsong sendiri ini ketika sudah dapat fokus, maka Sobat Tenisi kunci. Nah, ini ketika sudah terkunci, ini tidak bisa digerakkan lagi. Jadi untuk lensa selongsong CCTV ini memang sedikit lebih tricky ya dengan lensa CCTV 0,5 yang biasa kita dapatkan di pembelian mikroskop lainnya. Jadi untuk Sobat Tenisi, selanjutnya kita dapat masang yang terakhir, tentunya kita buka dulu lensa bawah.
Ini lensa bawah kita buka, dan bagian tutup lensa atas kita buka juga. Nah, untuk settingan lensanya dia kiri kanan. Untuk lensa matanya sudah dapat lensa Barlow 10/22. Jadi untuk mikroskop S670 dia 10/22. Nah, di sini juga terdapat kuncian lensa mata. Sobat NSI bisa kunci untuk lensa matanya. Jadi pastikan dalam keadaan tidak terkunci. Jadi untuk sobat NSI ketika ingin memasang lensa mata pada mikroskop S670 ini, sobat NSI pastikan dulu pada bagian pengunci di bagian bawah sini sudah dalam keadaan ini sudah datar di bagian leher sini. Untuk selongsong bagian matanya itu sudah datar, tidak ada baut yang menonjol. Sama dengan pemasangan aplikasi leher pada bagian tiang ya. Jadi pastikan dulu, dan pastikan juga dalam keadaan titik di lensa mata ini pada bagian atas, karena ini menentukan titik nanti sobat NSI ketika mengatur plus minus dari lensa Barlow-nya ini. Jadi titik bagian atas ini pastikan lurus presisi di bagian atas, lalu lakukan proses penguncian pada lensa mata. Nah, ini kita kunci. Lalu yang selanjutnya sama, kiri dan kanan. Dan untuk lensa mata itu bebas ya, kiri dan kanan, tidak bakalan kebalik. Nah, ini ada titik kecil, nanti sobat NSI bisa lihat lebih dekat lagi untuk lensa Barlow-nya. Ini juga sudah terdapat karet lensa ya, ini karet lensa mata. Ini nanti titik ini pastikan dalam posisi di atas. Nah, sebelumnya kita pengendoran dulu untuk kuncian lensanya. Kita kendorkan dulu. Oke, sudah kendor, kita pasang lurus dengan sejajar ya. Oke, sudah kita kunci. Oke, untuk sobat NSI pada bagian bawah tadi kita sudah bilang di sini ada ring untuk dudukan lampu. Jadi untuk lampunya sobat NSI bisa lakukan proses pengaplikasian menggunakan ring tambahannya ini. Oke, pastikan dalam keadaan dratnya lurus agar tidak terjadi kerusakan drat ya. Nah, ini sudah lurus. Nah, kalau dia udah lurus dia bakalan gampang banget buat dipasang. Ketika dalam keadaan macet, maka itu berarti dratnya belum lurus. Nah, ini sudah kita pasang, dan sobat NSI bisa lakukan proses pengaplikasian lampu dari mikroskop S670 ini. Nah, untuk pemasangan lampu sendiri, tadi kita sudah bahas mengenai drat yang ada di belakang sini. Jadi untuk sobat NSI yang mungkin belum menggunakan komponen tambahan yang ada di leher bagian belakang sini, sobat NSI bisa gunakan lubang ini untuk lewat dari kabel lampu servisnya. Jadi ini bertujuan agar kabel dari lampu ini dalam keadaan tersimpan ya dari bawah alas. Jadi ini bertujuan agar kabel yang ada tidak mengganggu sobat NSI dalam proses penggarapan di alas mikroskop S670 ini. Dan ini berlaku untuk mikroskop yang lainnya. Jadi untuk sobat NSI bisa melakukan pemasangan lampunya melewati leher bagian belakang sini. Sini ada lubang. Nah, untuk settingan S670 nanti kita bakalan set ya. Ini posisinya masih rendah banget. Nah, ini posisi lurus dari lampu. Nah, ini duduk ring tadi bertujuan untuk dudukan dari lampu LED 56 ini. Jadi 56 LED tentunya juga sudah cukup terang untuk sobat NSI gunakan dalam proses penggarapan mesin ataupun benda-benda lainnya untuk pengecekan yang lainnya. Oke, untuk sobat NSI, inilah tampilan dan juga kelengkapan dari S670 dan juga beberapa cara dalam proses perakitan S670 jika sobat NSI membeli mikroskop trinokuler S670 dari 994. Jadi untuk sobat NSI, untuk settingannya nanti kita juga bakalan coba untuk set untuk ketinggiannya. Tentunya itu bertujuan agar sobat NSI lebih leluasa lagi dalam proses penggunaan
mikroskop S670 ketika menggarap sebuah garapan di meja servis Sobat Teknisi. Oke, selanjutnya kita coba set dulu ketinggian dari atau rentang ketika tidak menggunakan lensa peninggi ya dari mikroskop S670. Kita cari fokusnya dulu. Oke Sobat Teknisi, inilah tampilan dari S670. Dan selanjutnya kita coba untuk setting seperti apa ketinggian atau ruang kerja Sobat Teknisi ketika mikroskop S670 ini tidak menggunakan lensa peninggi 0,7 ataupun 0,5. Jadi ini kita tanpa lensa peninggi ya. Yang pertama kita coba set dulu. Ini tujuan kabel tadi kita lewatkan bagian sini agar tidak mengganggu area kerja Sobat Teknisi. Makanya kita lewat bagian atas. Yang pertama, ketika kita setting mikroskop S670 ataupun mikroskop yang lainnya, seperti biasa, kita lakukan dalam keadaan rata-rata seperti ini. Jadi leher antara leher bagian belakang dan leher bagian depan itu rata ya. Agar Sobat Teknisi mendapatkan zoom yang lebih maksimal ketika menggunakan S670 ini. Jadi untuk selanjutnya Sobat Teknisi pastikan juga untuk dalam keadaan zoom in ya. Zoom out. Jadi ketika zoomnya paling kecil. Jadi zoom out. Dan selanjutnya kita coba nyalakan lampu. Nah ini kita sudah nyalakan lampu. Ini bisa kita adjust untuk keterangan lampunya. Dan lampunya sudah fokus ya untuk ke tengah. Yang pertama kita tentunya plus dan minusnya. Karena saya minus. Oke ini sudah minus. Lalu rentang arah matanya. Nah ini sudah posisi zoom out. Karena bagian sini sudah rata. Jadi kita tidak melakukan proses dengan menggunakan ini karena untuk settingan pertama ya. Jadi kita lakukan proses settingan bagian belakang dulu. Oke. Jika dirasa sudah dapat settingannya, ketinggiannya, standarnya, maka Sobat Teknisi bisa lakukan proses zoom in, zoom out-nya dalam menggunakan leher bagian sini. Nah itulah fungsinya kenapa kita setting pada bagian leher bagian belakang untuk di awal-awal. Itu tujuannya agar rata seperti ini dapat menghasilkan hasil yang lebih maksimal ketika Sobat Teknisi menggunakan atau men-setting sebuah mikroskop. Nah untuk settingannya sendiri ini kita sudah dapatkan untuk S670 tanpa menggunakan lensa peninggi. Ini settingan rata-rata airnya. Dan ini zoom out-nya di 0,67. Nah, kita sudah dapat fokusnya. Nah, ini nanti kita bakalan tampilkan hasil dari mikroskop S670 ketika Sobat Teknisi menggunakan lensa mata. Dan untuk trinokulernya atau kameranya nanti kita juga tampilkan seperti apa tampilannya ketika menggunakan 51 MP atau 4K. Nanti kita bakalan coba lihat juga. Oke Sobat Teknisi, kita udah dapatkan fokus atau settingan yang pas untuk S670, yang itu tentunya settingan saya sendiri. Untuk Sobat Teknisi nanti untuk proses settingannya sama, tapi setiap orang tentunya settingannya berbeda-beda ya. Tata caranya sama, tapi hasil settingannya tentu beda-beda. Jadi untuk Sobat Teknisi selalu perhatikan langkah-langkahnya agar lebih dapat maksimal menggunakan mikroskop S670 atau mikroskop yang lainnya. Oke, untuk Sobat Teknisi yang penasaran seperti apa tampilan dari lensa mata mikroskop S670 ini, Sobat Teknisi bisa lihat pada video berikut ini. Inilah tampilan dari mikroskop S670 dari lensa mata 10/22. Oke, untuk Sobat Teknisi yang mungkin penasaran juga untuk hasil tampilan dari mikroskop
atau trinokulernya dari S670 ini, Sobat Teknisi bisa nanti lihat juga di video berikut ini. Nah, ini tampilan dari mikroskop trinokuler menggunakan kamera 51 megapiksel. Nah, untuk video selanjutnya ini tampilan dari mikroskop S670 jika menggunakan kamera 4K dari 99p. Oke Sobat Teknisi, mungkin untuk S670 itulah beberapa package dan juga tata cara untuk proses perakitan hingga proses setting atau mencari fokus dari mikroskop S670. Ini untuk Sobat Teknisi, setiap teknisi atau setiap orang itu berbeda-beda settingannya, cuman tata caranya kurang lebih seperti itu. Selalu pastikan dalam keadaan rata-rata air agar hasil dari proses settingan awal dari mikroskop itu dapat Sobat Teknisi dalam fose atau pas ya, dalam titik yang bagian bawahnya ini. Itu bertujuan agar ketika dalam rata-rata seperti ini Sobat Teknisi tidak melakukan proses naik turun kembali pada tiang belakang. Jadi untuk proses penguncian tiang antara leher dan tiang itu diharapkan jangan terlalu sering-sering karena bisa mengakibatkan tiang pada bagian sini lama-kelamaan mungkin bisa tergores. Atau yang kedua, Sobat Teknisi ketika melakukan proses pengunciannya mungkin antara yang pertama dengan yang kedua atau yang selanjutnya itu berbeda-beda ya kekuatannya dan bisa mengakibatkan mikroskop ini jatuh secara mendadak. Jadi untuk Sobat Teknisi lakukan proses zoom in zoom out dan setting fokusnya itu menggunakan leher bagian depan saja. Jadi ketika sudah rata-rata seperti ini, ketika zoom out, ketika zoom in itu Sobat Teknisi cukup naikkan leher bagian depan. Tentunya ini sudah support ya untuk sampai ke paling maksimalnya. Jadi paling ketika Sobat Teknisi menggunakan lensa peninggi nanti baru lakukan proses naik lagi ketika melakukan settingan. Ini untuk Sobat Teknisi. Selanjutnya ketika Sobat Teknisi melakukan penambahan lensa peninggi, Sobat Teknisi cukup lepaskan kembali ring yang terdapat pada dudukan lampu ini. Jadi ring itu hanya berfungsi untuk sebagai dudukan saja bagi lampu mikroskopnya. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa tips dan trik kita sedikit tambahan mengenai produk S670. Selalu kita ingatkan jangan lupa menggunakan songkok atau cover yang ada pada mikroskop S670 karena songkok ini bertujuan untuk melindungi mikroskop Sobat Teknisi dari kotoran dan juga beberapa komponen-komponen yang tentunya tidak bisa diterima oleh mikroskop S670 ini yang bisa mengganggu dan merusak dari mikroskop S670 ini. Jika ditinggalkan dalam kurun waktu yang lama, ini bertujuan untuk menghindari lensa bagian luar ataupun bagian dalam terhindar dari yang namanya jamur. Yang kedua, terhindar dari yang namanya air atau cairan-cairan yang lainnya yang bisa menyebabkan mikroskop ini rusak atau mungkin juga yang ditakutkan tentunya kena debu pada bagian lensa-lensanya. Jadi tujuan dari cover ini adalah melindungi mikroskop ketika Sobat Teknisi tidak menggunakan mikroskop di meja servis Sobat-Sobat Teknisi. Apalagi jika tempat servisan Sobat Teknisi ditinggal dalam kurun waktu yang lama atau mungkin ditinggal dulu dalam semalam, Sobat Teknisi bisa gunakan ini. Apalagi Sobat Teknisi tidak di ruangan yang kedap, nah, tentunya cover ini sangat berguna melindungi mikroskop Sobat Teknisi terhindar dari kotoran, debu atau cairan-cairan yang lainnya. Oke Sobat Teknisi, itu yang pertama, selalu perhatikan kebersihan tentunya, apalagi warnanya 670 ini yang warna putih, takutnya lama-lama nanti dekil juga ini mikroskop kan. Jadi
kurang estetik lagi di meja servisan Sobat Tenisi. Inilah fungsi dari cover. Nah, untuk selanjutnya untuk lampu mikroskopnya, karena di sini kita bisa lihat tadi bisa di-adjust untuk terang sampai mati. Nah, untuk lampu ini Sobat Tenisi jika tidak digunakan disarankan untuk selalu menekan tombol switch dalam keadaan off. Karena jika Sobat Tenisi hanya menggunakan potensionya saja untuk proses menonaktifkan lampu, ini ditakutkan jika ditinggal dalam waktu yang semalam atau mungkin dalam waktu yang lama, ini masih arus listriknya masih jalan dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita nanti proses penutup atau ditutup dengan songkoknya ini atau sarungnya ini. Jadi selalu nonaktifkan dan cabut kabelnya kalau bisa. Jadi untuk Sobat Tenisi jangan hanya gunakan adjustnya ini aja. Jadi untuk Sobat Tenisi selanjutnya seperti biasa, mungkin jika ada saran dan komentar silakan tinggalkan di kolom komentar agar kita saling sharing ilmu mengenai mikroskop S670 atau mikroskop yang lainnya. Oke, mungkin untuk selanjutnya ada satu poin yang lupa tadi untuk bagian bawah, karena kita tidak ada pelindung cover pelindung bagian bawah ya untuk kacanya. Jadi selalu perhatikan kebersihan lensa bagian bawah karena dia paling pertama terdampak ketika Sobat Tenisi melakukan garapan di mikroskop S670 ini. Jadi yang pertama itu selalu bersihkan menggunakan mungkin tisu antistatik atau cairan IPA. Sobat Tenisi bisa lakukan juga proses pembersihannya ini dengan kain yang tentunya lembut ya, seperti kain untuk pembersih kacamata. Itu bertujuan agar menghasilkan hasil yang lebih maksimal, karena ini bagian bawah ini ada lensa mata dan itu terdampak ketika Sobat Tenisi melakukan proses blower ataupun solder. Jadi uap dari congka itu bakalan naik atau fluk itu bakalan naik ke atas dan tentunya bakalan menempel pada bagian lensa mata bagian bawah. Itu Sobat Tenisi lakukan pembersihan secara berkala agar dapat hasil yang lebih maksimal secara terus-menerus. Oke, mungkin untuk mikroskop S670 dari 99P sekian dulu ya, dan juga beberapa tips dan triks mengenai mikroskop 670. Jika Sobat Tenisi ada saran silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share video kita agar sobat-sobat yang belum menyaksikan video-video TNT kita dapat menyaksikan dan juga menikmati video-video TNT kita yang ada di 994 channel ini. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, dan fanpage atau halaman kita di Facebook agar Sobat Tenisi tidak ketinggalan info menarik apa saja yang ada di 994. Di semua info barang, info diskonan, atau mungkin ada beberapa promo-promo menarik ada di semua sosial media kita. Jadi untuk selanjutnya Sobat Tenisi, sekian dulu dari saya Rizky QC994. Terima kasih, pamit undur diri. Ciao.